Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya Masjid Raudhatul Falah yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti saatnya mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadirin taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih mempelajari tentang zuhud. Zuhud itu pada dasarnya tidak melarang kita punya banyak harta. Menjadi orang kaya tidak dilarang, asalkan harta materi kita itu betul-betul kita tasarufkan, kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Tidak harus miskin juga. Kalau miskin kan kita tidak bisa jihad, tidak bisa infak, tidak bisa haji, umroh dan seterusnya. Apalagi yang di tempat jauh seperti ini, maka lebih banyak para ulama yang mengartikan zuhud itu tidak harus memisahkan diri dari dunia, tetapi menaklukkan dunia ini untuk kepentingan akhirat kita. Ini yang tidak gampang hadirin. Ada orang yang tidak terlalu kaya, biasa-biasa saja, materinya tidak banyak, uangnya tidak banyak, tapi hartanya di hatinya. Pikirannya itu selalu harta, sampai sholat barang nggak pada khusyuk, karena hartanya dimasukkan di dalam hati, diiling-iling, menghambat jalannya menghadap ke hadirat Allah Ta'ala. Menghadap Allah itu tidak harus nanti waktu mati, tidak. Setiap saat kita, terutama waktu sholat ini, kita menghadap Allah. Ini orang yang hatinya dipenuhi dengan materi, dengan harta, sulit untuk terpaut dengan Allah Ta'ala. Ada orang yang kaya raya seperti sahabat-sahabat Nabi yang kaya, seperti Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Kaya hadirin,
jauh dari kita, kalah kita. Tapi hartanya tidak dimasukkan di dalam hati, hanya di tangannya saja. Dia miliki memang, tapi tidak pernah hartanya mengalahkan bagaimana ta'abudnya, ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Justru dengan hartanya itu dia gunakan untuk semakin banyak melakukan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Baik, kita kemarin sudah di hadis yang pertama, sekarang yang kedua. Oh, ini sudah juga kemarin kita ngulangi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalasa itu duduk nih. Rasul duduk alal mimbari, di atas mimbar. Mimbar itu yang ada tangganya, itu mimbarnya. Kayak gini nih, podium di sini. Wa jalasna haulahu, para sahabat, kata sahabat, dan kami pun mengelilingi beliau, duduk di sekeliling beliau. Faqala, maka di antara sabda beliau di atas mimbar itu, ini kemarin sudah, hadirin kita ulangi ya. Kata beliau, inna mimma akhafu alaikum mim ba'di, yang saya khawatirkan nanti sepeninggalku, kata Nabi. Jadi Nabi itu memikirkan kita terus, hadirin, mengkhawatirkan kita. Ketika mau mati pun masih memikirkan kita, mau meninggal dunia. Kata beliau, yang paling aku khawatirkan sepeninggalku nanti, yuftahu alaikum min jahrati dunya wa zinataha. Manakala engkau berlomba-lomba, berhias diri, memperbanyak mengumpulkan harta sehingga melupakan urusan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang lebih memprihatinkan itu kalau orang yang hidupnya ini seakan-akan semua dicurahkan untuk bagaimana golek duit sing akeh. Golek duit sing akeh. Golek duit akeh ra apa-apa, pokok tidak salah jalan. Salah jalan, salah menggunakan. Cari uang yang banyak, direwangi. Jarine wong Jawa niku ibarat sikil digawe ndas. Apa sikil digawe ndas? Ndas digawe sikil, siang dibuat malam, malam dibuat siang. Sake oleh ngoyo ngotot ngumpulkan harta bendang oleh akeh. Bahkan yang lebih ironis itu kalau sampai meninggalkan ibadah, wis lali sama Gusti Allah, direwangi gak sholat, gak Jumatan sing lanang, Ramadan juga poso coba. Begitu oleh harta, kadang-kadang urung sampai akeh mati ya diri. Ya apa kira-kira? Digawa mati ya hartanya. Wis ora salat, nggih, utawa salat gak jelas salate. Kadang-kadang luhur nang asar nang meh maghrib, maghribe wala wis mbuh nggih. Ini gara-gara hubud dunya, jadi kawulane dunya. Salate wis pokoknya gak dipikir, pokoknya bagaimana bisa dapat uang banyak. Sing ironis lagi, kalau sudah salatnya ndak jelas, mari ngono ya sekalipun dapat harta banyak nggih, tapi dia mati masa digo mati bondone. Nggih. Ada kisah dulu nggih pernah saya sampaikan, orang yang kaya ini. Begitu dia mau mati, dia menyimpan kaos kakinya, stokin dulu bahasanya, kaos kaki stokin, disimpan, dimasukkan dalam, ya katakanlah kayak kantong atau kresek, kemudian dimasukkan di dalam sebuah tas kecil gitu, terus ada suratnya. Ada suratnya. Orang ini pinter nih. Dipesankan kepada anak-anaknya, anak-anakku sekalian, iling-ilingan. Kaos kaki sing amonan bolong. Ini saja ndak boleh dibawa mati.
dibawa mati tidak boleh. Apalagi yang lain, yang banyak, yang megah, yang luar biasa. Terus setelah nulis surat kayak gitu dimasukkan di dalam kotak tadi itu tas kecil tadi itu sama kaos kaki, disimpan. Itu kemudian dia wasiat sama anak-anaknya, jangan dibuka sebelum ayah mati. Tas niku dibuka. Betul, setelah dia wasiat itu adalah kersane Gusti Allah, dia memang waktunya mati ya mati nggih. Mati. Dia pesan sama anak-anaknya, coba engko lek mati apa oleh iki nggokno kaos kaki. Ternyata oleh Pak Mudinnya, Pak Imamnya waktu itu, wis gak oleh kayak apa-apa. Cuma kalau orang laki-laki ya 3 lapis itu kalau ada, kafan itu 3 lapis kalau ada untuk laki-laki, untuk perempuan 5 lapis karena ada tambahan sarung namanya itu. Jadi 5 itu juga sunnah. Sing wajib mu siji yang sempurna, tertutup semuanya itu wajib. Ternyata betul begitu mati dia minta sama Pak Mudinnya itu supaya diikutkan kaos, tidak oleh dibuka suratnya. Ternyata betul kaos kaki saja gak oleh digawa mati. Jadi mati ini bukan bondo sing digawa. Kemarin saya sudah nyinggung nggih, lek pengen gawa mati bondone iso. Cuma gak berupa materinya itu digawa, HP ini digawa, ATM ini digawa, dompet ini digawa, buku tabungan ini digawa. Enggak. Caranya membawa mati ya saat ini, sekarang ini mumpung kita masih hidup, masih berguna harta itu. Harta itu nilainya tinggi ketika masih kita gunakan, masih berguna. Kalau kita sudah kejet-kejet, sudah sakit keras, harta itu sudah tidak bermakna. Mumpung kita masih memerlukan ini, ayo dititipno hartanya. Titipno itu ya diberikan nang panti, nang lembaga ibadah, nang orang fakir miskin yang membutuhkan. Ini sebetulnya secara lahir memang kita memberikan, tetapi itu tidak memberikan gratis begitu. Justru nanti dikembalikan oleh Allah Ta'ala berlipat ganda. Panjenengan infak 1 juta kok kakean nggih. Hitungannya jos 1000 ae nggih. 1000 kakean yang itu 1 juta. Infak 1000 niku nanti diganti oleh Allah Ta'ala 700 kali lipat. Al-Qur'an yang bilang. Perumpamaan kita bersedekah itu kamasali habbatin, seperti sebuah biji yang kita tanam. Biji itu kemudian tumbuh 1 pohon. Biji itu tumbuh 1 pohon. Dari 1 pohon itu mengeluarkan 7 tangkai, 7 ranting. Setiap rantingnya mengeluarkan 100 buah. Jadi 1 biji itu menjadi 700. Artinya kalau kita sedekah 1000 nanti diganti 700, itu tidak hilang harta kita. Nggih. Itu hak karena Allah yang berfirman, Allah tidak mungkin bujuk, Allah tidak mungkin menipu. Pasti. Nah, syaratnya ya kita beriman memang. Kalau tidak beriman ya tidak ada gunanya. Wong kafir itu sedekah masih akeh ya gak ono artine. Nah, maka kita beriman, kita beribadah, nanti yang kita sedekahkan itu dikembalikan oleh Allah. Semakin banyak panjenengan berinfak saat ini, menasarufkan harta, nanti semakin banyak pula kita terima. Itu artinya membawa harta kita bawa mati. Caranya nggawa mati harta kayak gitu. Tapi sing kan awal, napa awal niku? Eman nih. Sedekah 1 juta, sedekah 1 juta kok disedekah, golek angel erem. Padahal itu nanti dikembalikan oleh Allah. 1 juta sekarang panjenengan keluarkan, nanti di hadapan Allah dikembalikan 700 juta, coba 1 juta. Ane panjenengan sedekah 100 juta, hitungan dewi.
Ya Allah, ini Al-Qur'an yang bilang. Hak. Nggih. Hak. Allah yang bilang tidak mungkin salah. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tidak dilarang cari harta, mengumpulkan harta sampai banyak. Yang dilarang itu kalau mengalahkan ibadah kita. Direwangi kak salat golek harta ben akeh, delalah mati hartane ora digawe. Coba opo terusan sing ape di paling banter itu nanti anak-anak kita yang akan menerima waris. Ya kalau anak-anak soleh, ya kalau tidak soleh wis mbuh hilang dalane. Karena itu monggo cari harta banyak boleh, jadikan anak-anaknya yang soleh atau yang solihah, biar nanti harta kita bisa kembali kepada kita. Manusia lek mati kan nanti kita ketemu hadisnya. Manusia lek mati kan putus hubungannya dengan dunia ini, kecuali 3 perkara saja, 3 hal saja. Salah satu anaknya yang soleh yang mau mendoakan. Yang kedua jariah kita, ya jariah ya sedekah itu. Sedekah itu sing apik yang digunakan untuk umum seperti tempat ibadah kayak gini. Itu bagus. Kenapa? Karena sekalipun kita sudah mati, selama tempat ibadah yang kita turut sedekah itu masih dipakai, kita masih dapat warisan ganjarannya terus begitu sampai nanti hari kiamat. Harta yang dijariahkan. Tapi juga ingat, kita cari jariah yang banyak, jangan jariah dosa. Kalau kita mengajarkan yang dosa, nanti juga kita akan dapat warisan dosanya. Karena itu di samping kita jariah harta, kita juga jariah ilmu, kita juga jadikan anak-anak kita anak yang 3 ini hadirin, yang bisa membuat kita terus bahagia di sana. Baik. Yang ketiga sekarang, tadi ini mutafaq alaih nggih. Yang ketiga, wa anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri malih anna Rasulullah SAW qala inna dunya khulwatun. Nah, dunia ini terasa manis, seneng orang itu lek jak nglembur golek dunya, Masya Allah iso mau tapi lek jak nglembur ibadah ngoten abot nggih. Makanya dikatakan manis. Hadiratun, mempesona, menawan hati. Orang tidak ada yang tidak mau harta. Wa innallaha ta'ala mustakhlifukum. Allah menyerahkan semua itu, harta itu kepada kamu sekalian, diserahkan kepada kita. Mau berapa kita cari, monggo dipersilakan oleh Allah. Allah memberikan kebebasan. Fayang dulu, kemudian Allah memperhatikan kaifa ta'maluna, bagaimana kamu sekalian memperlakukan harta itu, baik carinya maupun menggunakannya. Ini harta dari mana kamu dapat dan kamu gunakan untuk apa. Nanti di hari kiamat juga akan ditanya hadirin, badan kita ditanya oleh Allah untuk apa, ilmu kita untuk apa, semuanya ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Nah, termasuk harta kita ditanya. Jadi Allah menyerahkan semua ini, kemudian Allah memperhatikan. Fayang duru kaifa ta'maluna, bagaimana kamu memperlakukan harta, bagaimana kamu dapatkan dan untuk apa harta itu. Fattakud dunya, karena itu hati-hati terhadap urusan dunia. Ada tambahan watakun nisa, juga hati-hati para suami terhadap kaum wanita, karena tidak jarang para suami, para bapak yang kena tipu daya wanita atau istrinya. Banyak laki-laki yang golek bondo, golek harta niku kula eling ceramahe disi almarhum Pak Ali Mahfud nggih. Duka oleh teko endi enten tambahane. Wong lek kadung pun peteng atine nggih. Niku gak mikir lagi nggih. Aturan yang dia gunakan, aturannya katanya almarhum itu bah kloso, bah bantal, bah kodok, bah kadal, bah krikil, bah koral. Bah niku napa sih? Bah niku ben nggih. Nggih. Sing penting kena di napa? Bahasane kok ngono sih.
Jadi orang lek wis matane peteng, mata hatinya bukan mata kepala. Mata hatinya peteng nek golek bondo niku wis gak mikir halal apa ndak. Bah napa arani aspal bah wis pokoknya dia punya kesempatan semuanya ditelan. Nggih. Jadi itu dikatakan manusia itu lebih adil daripada binatang. Binatang sak buas-buasnya binatang yang dimakan ya makanan itu saja. Misalnya macan ya makan binatang yang lebih kecil atau yang bisa dia dapat. Lek menungso lah ndak. Sembarang wis. Nggih. Tanda tangan seret ngono wis masyaallah oleh. Ini hati-hati dengan dunia. Kenapa? Karena nanti di hadapan Allah Ta'ala akan diminta pertanggungjawabannya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, yang keempat. An Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu qala Allahumma aisa ila aisyul akhirah. Ya ini pernyataan beliau disampaikan kepada kita yang mana kita diperintahkan untuk pandai menangkap bahwa sebetulnya kehidupan yang sesungguhnya itu adalah bukan kehidupan sekarang ini. Ning donya niki lek jarene wong tuwa-tuwa dhisik nggih biyen nggih kan kadya wong mampir ngombe to nggih. Artinya sak dilu banget nggih. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah ila aisyul akhirat, nanti kehidupan yang di akhirat. Ada kata-kata lain bahwa di dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya, tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Itu diartikan dengan hayawan, kehidupan yang sesungguhnya. Ini yang keempat. Yang kelima, wanhu dan dari sahabat Anas lagi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niki siji malih wau nggih telu niki nggih telu. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, nanti ketemu yang tadi saya katakan. Ini sekarang yang lain dulu. Yatba'ul mayyita yatba'ul mayyita. Panjenengan nggih lek iso terutama kaum bapak niku lek ana wong mati khidmat nggih. Cara bahasa Surabaya ini napa nyelawat. Takziah, datang ke tempat orang mati. Hadirin, ini juga sudah pernah kita bahas di hadis yang lain yang isinya sama. Jangan sekali-kali kita kalau tidak punya udzur tidak ikut khidmat wong mati. Lek wong mati terutama sesama muslim, terutama warga dekat nggih, ora usah kudu dulur nggih, pokoknya dekat. Karena apa? Nanti kalau kita mati juga warga kita yang akan mengurus kita. Nggih, kita turut datang, syukur kalau bisa derek nyolati, derek mengantarkan ke kubur. Ini kita perhatikan. Hadirin, kita perhatikan bahwa mayit itu al-ayut ba'ul mayita salah satu. Nanti yang akan menghantarkan mayit ke kubur itu ada 3 hal. Termasuk kita nanti akan diantarkan oleh 3 hal. Yang pertama ahluhu. Ahlu di sini tidak sekedar diartikan keluarganya, ndak ya, saudara-saudara, teman, handai tolan dan lain sebagainya. Ini tidak cara yang turut mengantarkan ke kubur, gitu. Semakin baik seseorang amalnya, perbuatannya, nggih, akhlaknya, kelakuannya, lek bahasa kita, semakin banyak orang yang datang turut menghantarkan kita ke kubur, ahlinya. Yang kedua, turut sekalipun tidak banyak nggih, wa maluhu, hartanya. Harta ini biasanya tidak banyak nggih, hanya seperti biasanya misalnya ambulan atau yang lain nggih, tapi ada disebut oleh Nabi sebagian hartanya turut menghantarkan ke kubur. Yang ketiga ini yang paling harus diperhatikan, wa amaluhu, amalnya. Amal ini perbuatan, hadirin, hasil daripada perbuatan. Lah perbuatan itu kan tidak hanya yang bagus toh, ada perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, perbuatan yang baik itu sering disebut dengan istilah amal soleh. Kayak gini ini, kita sekarang ini sedang beramal soleh namanya. Tapi kalau manusia sedang berbuat yang
jahat, yang maksiat, yang dolim, yang mungkarot, yang mafsadah, itu berbuat mafsadah, bukan soleh tapi toleh. Jadi amal semuanya turut menghantarkan, baik amalnya yang baik maupun amalnya yang tidak baik. Ada 3 ini, keluarganya, hartanya, kemudian amal perbuatannya. Malah sering beramal baik. Amal ini yang ada yang langsung berhubungan dengan Allah, seperti ibadah mahdoh, sholat, baca Quran, zikir, dan sebagainya. Ada amal-amal yang berhubungan dengan sesama alam, khususnya dengan sesama manusia. Ini juga amal perbuatan. Itu ada 2 tadi. Lah, fayarji'u isnani, dari 3 amal ini hadirin yang 2, yang 2 balik, bojone ditinggal mati, bojo lanange nggih bojone wayu sing mati nggih ganteng. Kira-kira kranten sakit tresnane apa tresno niku cintanya nggih, kira-kira sing wedok melok mlebu napa balik nggih. Seorang bapak delalah kersane Gusti Allah, anake dhisik sing mati karena anak kesayangan, kira-kira ya napa bapake melok mlebu apa melok balik? Mlebu paling ya menguburkan tok to nggih. Jadi 2 balik. Wayab ka wahidun, sing tetep niku siji, yarjiu ahlu wa maluhu. Hartanya balik, ambulane balik, nggih, saudara-saudaranya, teman-temannya, andai tolanya, semuanya balik. Bahkan istrinya pun juga atau suaminya juga balik. Tidak ada yang melok melebu di dalam kubur. Wayabqa amalu, dan amalnya saja yang tetap menemani. Hadirin, ini banyak kisah nggih, banyak kisah kalau dikisahkan yang entek waktu nggih tentang amalnya orang mati ini. Orang kalau ahli baca Al-Qur'an, terutama surat-surat tertentu seperti surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maos nggih. Lah iso tiap dalu, lah iso sak turunge turu. Nek gak iso ya wis sak isoe kapan. Pokoke tiap hari tiap nggih sehari semalam baca sekali sing apik nggih. Mari maghrib atau mari isya, pokoke sak turunge turu sing apik. Nek gak iso ya pokoke maca Al-Mulk. Kemudian Al-Kahfi dan lain sebagainya, Yasin. Hadirin, dikisahkan amalnya baca Quran ini ketika pembacanya ini mati, meninggal dunia. Ini amal sudah menjelma menjadi makhluk yang indah banget. Nggih, kayak katakan bidadari ngeten nggih. Saya juga sulit menggambarkannya. Pokoknya makhluk yang indah banget, membuat si jenazah ini nanti terkejut. Nah, ini amal ini yang menjelma manusia yang indah ini, dia menyertai begitu jenazahnya dimandikan, dikafani sampai dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, setelah ditinggalkan oleh para pentakziah, para pentakziah itu sudah pulang. Kemudian kan sebelum didatangi 2 orang malaikat, si amalnya ini, bacaan Al-Qur'annya ini menjelma tadi, memperlihatkan diri. Tadinya sudah menjelma tapi belum tahu pembacanya. Begitu dia memperlihatkan diri, kagetnya luar biasa. Iki nang ndi aku? Sopo kamu? Ono wong indah kayak gini. Dia mengatakan, aku ini amal bacaan Al-Qur'anmu. Maka mumpung kita masih bisa nggih, sing akeh maca Al-Qur'an. Hadirin napa tanglet? Nggih, hadirin yang dirahmati oleh Allah, mumpung kita masih bisa, kita perbanyak amal baik ini. Karena apa? Amal ini termasuk yang nanti akan menyertai kita. Oh nggih, monggo, sinten? Nan? Ndi? Monggo. Olah tak enteni nyoba tibae. Nggih ta? Nyoba napa tanglet, monggo nek tanglet.
mumpung masih ada waktu, monggo. Kalau ada yang nggih. Buat kaget aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang meninggal kan ada ambil arwahnya. Apa? Ambil mereka. Setelah itu jasadnya kan dimakamkan. Setelah itu apakah yang ditanya itu jasadnya? Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Bapak, ini kalau panjenengan mau buka YouTube nggih, buka Ustadz Agus Miftah apa namanya, saya agak lupa nggih. Buka dalam mboten patek krungu kula. Agus Miftah napa sinten? Oh nggih, Umar Miftah nggih. Panjenengan buka kematian. Tentang kematian mau ini luar biasa. Jadi ya Allah, nek cerita niki wong nggih. Manusia itu kan ada dua nggih. Intinya ada dua, ada manusia yang baik. Umar Miftah nggih. Oh ini wong tua. Kula niki semudak tua tadi daya ingate sering lali. Umar Miftah. Begitu manusia ini mau mati, jadi kalau ada keluarganya mau meninggal jangan ditinggal. Nggih, ditahlil diwurui baca la ilaha illallah itu nggih. Ketika mayat itu betul-betul akan meninggal, turun dua orang malaikat beserta malaikat-malaikat yang lain banyak sekali. Nggih, dua orang malaikat yang utama itu adalah membawakan dia kafan dari surga dan minyak wangi yang paling wangi dari surga. Untuk apa hadirin? Ternyata ruh ini nanti ini cerita kabeh kedua banget loh nggih. Katanya Ustadz Umar Miftah itu memang mengambil dari hadis nggih. Ketika jenazah ini akan dicabut ruhnya, jadi pencabutan ruh ini tidak sama hadirin, tidak sama, tergantung amalnya. Enten pencabutan ruh ini yang lunyu halus kayak seperti benang sutra ditarik dari dari tumbuhan tepung niku napa? Tepung. Gak kroso seret halus, benangnya halus ditarik dari tepung. Tapi ada yang masya Allah panjenengan pirsa pancing nggih. Pancing itu kalau ditelan ditarik keluar ya apa dadine. Jadi macam-macam tergantung amalnya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika orang ini akan dikeluarkan ruhnya, malaikat pada datang dan dia melihat, cuma tidak bisa cerita. Dia melihat, makanya kan matanya membuka gitu. Ternyata yang dia lihat itu bukan khayalan, tapi betul-betul ada, yaitu para malaikat yang luar biasa banyaknya. Sehingga dia melihatnya tidak ada batasnya, karena malaikat itu sejauh mata memandang, sakit akeh banget. Nah, begitu dua orang tadi yang dari surga membawa ini saya cerita orang yang baik nih, membawa kain kafan dan membawa minyak wangi yang paling wangi. Untuk apa kain kafan? Rupanya hadirin kafan surga ini, ruh itu setelah dikeluarkan oleh petugas pencabut nyawa, diterima oleh malaikat rahmat, ruh ini dikafani itu, dibungkus kafan. Coba ruh saja sudah dikafani, ruhnya ini masihan, kainnya kain dari surga dan diberi minyak wangi-wangian juga dari surga. Ini orang yang baik, ruhnya wis dikafani. Orang kalau sekarang masih ada jasadnya, bukan hanya ruh, kok dia telanjang kebangetan. Ruhnya dikafani. Nah, setelah betul-betul keluar dikafani ini dibawa oleh para malaikat yang bertugas untuk mengantar itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala, melintasi langit demi langit. Nggih, ditanya ini ruhnya siapa sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih.
Jadi setiap lapisan langit itu para malaikat yang menjaga pintunya langit itu bertanya, ruhnya siapa kok baunya harum sekali? Ya, dikatakan ini bin ini bin fulan bin fulan bin fulan. Sampai di hadapan Allah sudah ngerti. Allah sudah ngerti. Kalau yang mati ini amalnya ini, kemudian dibungkus dengan kafan yang ini, sudah kamu kembalikan sekarang ke jasadnya lagi. Jadi hadirin roh setelah di hadapan Allah Ta'ala, setelah mati dikembalikan lagi setelah jasad selesai diurus oleh petugas, oleh Pak Mudin, oleh penglayat. Selesai dimandikan, disolati, dimasukkan ke dalam kubur, dikembalikan lagi. Tapi alamnya sudah alam lain, Pak, alam barzah namanya. Alam barzah. Jadi ditanya oleh malaikat nanti di sana. Kalau malaikatnya orangnya orang yang baik, tanyaannya enak, lembut, sopan, tidak bentak-bentak, nek wonge apik gitu. Begitu kalau orang jahat wis dibentak-bentak, tadinya menariknya nyawa, mengeluarkan nyawa juga luar biasa sakitnya. Orang yang baik-baik ditanya. Menurut nanti dibuka Pak nggih, Ustadz Umar Wita nggih di Mbah Google, insyaallah keluar di akeh banget itu. Jadi pakarnya tentang kematian ini Ustadz Umar Wita ini. Nanti panjenengan buka, nanti akan keluar sendiri. Begitu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ruhnya dikembalikan ke badannya, lah itu nanti akan diproses, adakan pertanyaan-pertanyaan kubur tadi itu. Jadi ruhnya kembali ke badannya lagi, tapi sudah tidak seperti ini. Kalau kita merujuk kepada lali saya namanya, Profesor siapa itu ya? Itu alam barzah itu alam di antara dunia sekarang ini dengan alam akhirat. Dengan alam akhirat. Jadi orang yang di alam barzah itu bisa melihat di dunia ini, melihat keluarganya, kayak kita bisa melihat orang di TV. Yang di TV tidak bisa melihat kita. Nggih. Tapi kita bisa memperhatikannya dan sekaligus dia bisa melihat alam akhirat. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang baik, orang yang soleh di alam barzah itu dia hidup dalam kehidupan seperti di raudhatun min riyadil jannah, sudah bernikmat-nikmatan sekalipun masih di alam barzah, belum di akhirat. Akhirat belum akan terjadi sebelum hari kiamat berlangsung. Nah, kemudian orang yang buruk, orang yang jahat, yang jelek di alam barzah itu tempatnya di tempat khufratin min khufratin nar. Dia berada di liang, salah satu di antara liangnya neraka. Sudah menderita yang hebat, yang luar biasa, orang-orang yang tidak soleh. Jadi nanti yang akan ditanya itu juga ruh lengkap dengan badannya, tapi alamnya bukan sudah alam di sini, namanya alam barzah. Ngaten nggih? Nanti silakan kembali lagi di banyak di YouTube itu di banyak keterangan disampaikan di sana. Insya Allah lebih komplit, lebih lengkap karena langsung menginjak terhadap bukunya masing-masing. Baik. Jadi mayit diantarkan oleh 3 hal kembali ke sini, oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalnya. 2, harta dan keluarganya yang balik, sementara amalnya. Beruntunglah orang yang amal baiknya yang banyak. Nanti yang akan menyertai dia sampai dimanapun amal-amal itu akan menjelma dengan makhluk yang indah, yang luar biasa. Sampun? Apa masih ada lagi? Sudah, lanjut. Sampun. Enten malih ibu-ibu mboten? Ndak nggih? Baik, kalau ndak kita lanjutkan. Apa iki? Wa anu, dan dari sahabat Anas lagi, qala Rasulullah SAW yu'ta bi an iki rada dawa nggih. Enten mawon, kok cerita mawon nggih. Nanti di hari kiamat orang-orang yang paling mewah di dunia ini, yang paling pokoknya berhasil, kaya luar biasa, semuanya ada, tetapi dia tidak beriman sehingga dia menjadi calon penghuni neraka.
karena tidak beriman. Inilah yang pernah salah satu yang pernah saya katakan dulu bahwa ada 4 golongan manusia. Salah satu di antaranya adalah orang yang diistilahkan dengan istilah sa'idun fid dunya tapi sakyun fil akhirah. Dia bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang paling bahagia, yang ahli senang-senang di dunia ini, ketika oleh Allah Ta'ala dicelupkan di neraka sebentar sekali celup terus diangkat. Dia begitu merasakan betapa menderitanya di neraka itu. Ditanya oleh Allah, wahai manusia, dulu yang paling senang, paling bahagia, paling sukses di dunia, kamu betul melakukan? Iya ya Allah. Terus setelah aku celupkan ke neraka tadi, kamu masih ingat kenikmatan? Sudah enggak, sama sekali enggak ingat kenikmatan, kebahagiaan selama dialami di dunia. Kenapa? Karena betapa beratnya penderitaan di neraka. Itu baru celupan diangkat. Segala kenikmatan yang dia pernah alami di dunia sudah enggak ingat sama sekali. Sebaliknya orang yang di dunia ini paling menderita, yang kekurangan, yang sakit-sakitan, orang yang sakyun di dunia, dicelaka di dunia, tapi saidun di akhirat. Dia karena beriman, bertakwa, beramal soleh, sekalipun dia menderita dunia, akhirnya dia matinya dalam ridha Allah, mati husnul khotimah, dia dicalonkan masuk ke dalam surga. Begitu dia selama hidupnya itu mengalami menderita yang luar biasa, oleh Allah Ta'ala di akhirat dimasukkan satu celupan ke surga. Celupan tendok terus diangkat malih. Ditanya, betulkah kamu di dunia dulu pernah mengalami penderitaan yang hebat yang tidak mengalami? Hadirin lupa penderitaan di dunia yang dialami ini. Kenapa? Karena dicelupkan di surga, merasakan betapa nikmatnya di surga itu. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, orang kafir kalau diperlakukan seperti yang kedua ini, dia ngerti kenikmatan surga, sakjane dia tidak akan mau melakukan kekafirannya. Tapi karena kebodohannya, betapa banyak orang-orang yang kadang-kadang malah dapatnya kafir itu menghina orang-orang yang ahli ibadah, yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang ini kalau diceritakan, kalau dibaca lafalnya. Inilah karena itu Rasulullah wanti-wanti betul kepada kita agar sabar mengalami ujian yang kita terima di dunia, betapapun mungkin berat. Memang kadang-kadang angel ngelakon ini, ngomongnya gampang tapi ngelakon ini angel. Ini kalau tentang ujian dan kesabaran menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita tadi yang saya la wallahi ya Allah ma marra bi bu'san qattun. Ya Allah, tidak pernah mengalami penderitaan sama sekali aku di dunia. Sakit nikmati di surga. Pas. Mudah-mudahan ngaji yang singkat ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sababiyah kita semakin bersiap siaga untuk menghadapi kematian, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.